yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur Bapa jika pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk memasuki hari yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk menghirup udara. Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan. Kami yakin dan percaya ini semua adalah anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, jika pada saat ini kami semua boleh hadir di rumah Tuhan, di mana kami ingin menjadi saksi atas pernikahan saudara-saudari kami yang kami kasihi, Muka, Saudara Ginting dan Kristina di dua. Bapak kami tahu dengan sangat Tuhan bagi mereka, dan hari ini kami mau menyaksikan perasaan itu. Dan biarlah Bapak bertahan dan bertanda. Tetapi Tuhan, Engkau yang memimpin kami dalam ibadah ini, sebab kami tahu tidak ada kemampuan dalam diri kami untuk melakukannya. Dan pada saat ini Bapak, kami sudah siapkan hati kami untuk terlebih dahulu mendengar firman Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi penopang, firman-Mu yang menjadi kata kami. Engkau yang memberikan Roh Kudus bagi kami yang hadir di tempat ini, Roh Kudus yang memampukan kami menerima, mendengar, terlebih melakukan firman di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Bapa, hamba Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tuhan memakaikan ia hanya seturut kehendak Tuhan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan di tempat ini saat ini juga. Ini doa harapan kami Bapa. Kami meminta di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang jadi dasar dalam khotbah pemberkatan pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kitab Yohanes, bagaimana Lukas, apa dari kitab mana? Bukan salah tulisan, nggak kelihatan dari kan? Oke. Dicatat tadi ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11.
perasaan yang sama dengan apa yang baru terjadi hari kemarin. Pastinya kita semua saat ini mungkin sedang mengikuti rasa duka. Tapi demikianlah sudah dirancangkan Tuhan. Maka hari ini di saat kita kemarin berduka, hari ini kita diizinkan Tuhan bersuka. Kenapa? Karena pada hari ini Tuhan ingin mempersatukan anaknya, yaitu Muklas dan Yusni. Shalom Muklas dan Yusni. Pertama kali mengatakannya, kurang sukacita atau bagaimana? Ada rasa terpaksa atau bagaimana? Masih ada sukacita atau berapa kali itu? Gimana kira-kira? Hanya karena anak tinggal, anak kurang yang bawa kita tadi kata Muklas. Udah capek dia sama Muklas, langsung lagi bawa anak kita. Misalnya berbeda, iya kenapa kok? Muklas itu bersalah. Ya nggak apa-apa lah, mungkin karena kesibukan pagi ini ya. Tapi yang pasti perpadanannya nggak lupa kan? Ingat ya, puji Tuhan. Kenapa diambil tentang perkawinan di Kana? Tadi kita mendengar bahwa perkawinan di Kana, di mana suatu ketika Yesus dan ibunya pergi ke suatu daerah, di mana daerah itu bernama Kana, desa Galilea. Mereka hadir dalam undangan. Di sini Yesus ini tamu, tapi kalau di bahasa Karo kita lihat ini lebih jelas. Ibu Yesus di situ, kalau ibu Yesus otomatis Yesusnya ikut ya. Mereka khususnya anak itu. Yesus tahu apa anak itu kalau dalam suku Karo? Tahu? Itu sesi capek-capek, sesi heboh. Ya, nggak boleh duduk santai. Walaupun banyak anak bisa menau, lebih suka santai kan gitu. Tapi kalau anak dulu yang sebenarnya itu sesi capek, harus memindahkan. Itu posisi ibu Yesus. Tentu Yesus juga sama posisinya. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Yesus hadir dalam undangan itu, mereka kewalahan. Ibu Yesus kan anak dulu. Mereka melihat anggur habis. Pada saat itu, minuman utama, hidangan utama di segala acara, apalagi pesta pernikahan itu anggur. Dan ketika anggur habis, maka
Pembimbing pesta yang punya pesta tidak dipermalukan, tidak diejek, bahkan dipuji. Kenapa masih ada kampung yang sangat luar biasa? Muklas dan Yusuf. Kami yakin kalian memiliki pergumulan untuk sampai pada hari ini. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa mengubah kehendak Allah. Ya, kita tidak bisa mengubah kehendak Allah. Kita tidak bisa menentukan kemana. Kita hanya bisa mengubah. Tapi satu hal di sini yang mau kami sampaikan. Selama kami menyerahkan Tuhan Yesus, pada hari ini kami memutuskan untuk hidup bersama. Ingatlah, tidak akan ada masalah, tidak akan ada yang diperlukan, tidak akan ada yang dijelekkan ketika Tuhan Yesus ada bersama kalian. Kalau tadi informasi kita berkata, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Bukan Lukas, bukan Yusuf. Di dalam teks ini kita berkata bahwa kalian pernah mengalami putus nyambung, ya. Jadi tidak jadinya bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak ada masalah, tapi masalah akan kita selesaikan ketika kalian berkata, bukan lagi Yesus yang hidup di sini, bukan lagi Lukas, tapi Tuhan. Kalau kalian berkata Tuhan yang hidup di sini, maka kehadiran kalian di mana itu pasti akan menjadi damai, menyejuk, bukan menjadi api, bensin yang harus panas. Kita tak bisa bilang masalah itu gak ada artinya. Karena Tuhan juga gak akan menjadikan manis selalu hidup, kan? Tapi yang pasti Tuhan menjanjikan pertolongan, Tuhan menjanjikan perlindungan. Selama kalian menyanyikan Tuhan, kita melihat kisah di kanan. Anggur yang awalnya dianggap sudah habis, anggur yang dikatakan bahwa harusnya anggur yang lebih baik yang akan muncul, menghadirkan anggur yang terbaik lagi. Jadi kita lihat perkawinan di kanan, semakin hari semakin baik. Seperti anggur tadi, dari air menjadi anggur yang terbaik. Pernikahan Lukas dan Yusuf semakin baik, semakin banyak berkat. Kalian mau diberkati kan? Jadi berkat itu nggak datang begitu saja, nggak jatuh begitu saja. Sudah berdoa bukan? Sudah? Ya. Jadi itu nggak datang begitu saja. Harus ada iman, ada pengharapan, dan iman itu dibuktikan dengan
kita dimampukan mengerti rencana Tuhan. Dan biar hari ini kita ikut bersuka cita dalam acara pernikahan Mukas dan